ngomongin apa? CEO ya, CEO ya. Ya, coba. Ini Coba statementmu terakhir supaya cepetan. CEO ganteng ya. Hmm. Bangke. Kau sultan juga ya. Kau ngapain kau bertanya kalau kau nggak butuh jawaban? Masih ada kau di bawah ini. Bisa mendengarkan. Biar dia mau dengar. Oh, di bawah loh kok. Iya, iya. Nah, Jengoka silakan. Oke, makasih. Kakak siapa tadi itu? Kakak Ruli. Iya, belum terasa sawerannya. Kak Ruli. Terima kasih ya. Alah, alah, bocah Jengoka ya. Ayo, lanjut. Jadi, Kak Ruli, jadi begini. eh Kalau misalkan anak itu kan didefinisikan kenapa anak itu dia itu ada kuasa hukum apa hak asuh kan? Itu karena anak itu dianggap belum bisa memiliki keputusan, dia belum bisa membuat keputusan dengan baik dan benar seperti itu. Sehingga ketika perceraian mereka itu di bawah hak asuh baik itu ibu ataupun bapak kan begitu. Tapi kalau misalkan dia itu berumur masih kecil biasanya di ibunya karena ada kepentingan lain lah. Misalkan kalau masih bayi kan otomatis dia masih menyusui dan lain sebagainya. Sedangkan ayah itu kan dianggap mencari uang di luar kan begitu. Itu konsep pemikirannya lah gitu. Nah, tetapi kalau misal terjadi sesuatu persoalan, misalkan seperti yang sekarang ya, terjadi misalkan penghambatan kepada ayahnya, padahal ayahnya bertanggung jawab. Kemudian ada kekerasan dari Onyo ya kan, lingkungan. Kemudian lingkungan sekitar menjelek-jelekan ayahnya sendiri seperti itu. Nah, dan itu kan akhirnya membuat bisa diajukan dan bagaimana jika tidak mau anaknya. Nah, anaknya itu nggak dianggap pilihannya gitu loh. Anak itu tidak dianggap pilihannya mau ibu sama bapak nggak dianggap. Bahkan anak itu tidak akan dibawa ke sidang dan tanya kamu mau bapak apa ibu, nggak seperti itu. Makanya ada hater-hater yang bilang nggak akan mungkin bisa karena kan anaknya nggak mau sama bapaknya, maunya sama ibunya misalkan gitu. Apapun alasan mereka lah banyak kan mereka pakai agama lah, gender dan sebagainya. Apapun itu tetap nggak bisa. Jadi segala sesuatu itu akan melalui proses hukum yang membuat hakim jadi itu akan memikirkan bagaimana keputusannya apa kan nanti dari bukti dari Ruben, bukti dari Wenda, kemudian keputusannya apa? Mau anak nggak mau atau mau itu tetap akan diputuskan oleh hakim gitulah. Tidak ada mempertanyakan tentang Jengoka maaf ya. Itu kan kamu kan disawer sama Ruli terus. Kamu saya turunkan ya, di bawah aja ya sama Ruli di bawah ya. Tapi Jengoka makanya saya nggak sependapat dengan Anda dalam hal ini ya. Iya di bawah aja ya Jengoka ya. Kayaknya kok udah kalahkan pamorku ya. Ini dulu saya nggak Oke, sependapat. pendapatnya Ira ya, pendapatnya Ira. Ayo silakan Oke. Ira. Oke, karena menurut saya di sini akan muncul yang namanya non eksekut nggak bisa dieksekut. Jadi pengadilan itu nggak bisa, misalnya nih udah ketuk palu nih, hak asuh jatuh ke Koko Ruben, tetapi pada saat itu anak yang di bawah umur 12 tahun menolak bersama ayahnya, itu akan terjadi yang namanya non eksekut. Itu tidak bisa dieksekusi dieksekusi itu perintah pengadilan. Apalagi ini dikuatkan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 22 bahwa anak itu bukan objek sitaan barang. Jadi anak itu tidak boleh dilakukan pengeksekusian dengan paksaan fisik, apalagi paksaan pengadilan. Nah, kalau yang terjadi penetapan status non executable ini, maka akan dibuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang wajib di situ anak menolak ikut serta dengan sukarela. Harus ada berita acaranya. Nah, kemudian nanti pengadilan akan menetapkan bahwa putusan ini sifatnya non executable, ya, tetapi tidak serta-merta membatalkan hak asuh dari pengadilan. Hanya memang diberikan dulu kesempatan anak itu untuk secara psikologi untuk untuk
bisa akhirnya berpindah ke ayah. Tetapi bukan batal, tapi tidak bisa langsung dieksekusi. Makanya pengadilan itu akan menggunakan yang namanya pendekatan persuasif dan mediasi. Nah, disinilah akan muncul yang namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya kan, dia akan muncul di situ sebagai apa? Sebagai penegak yang namanya the best interest of child, prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Tetapi jika terbukti bahwa tidak maunya anak ini karena di bawah pengaruh atau tekanan ibu, maka di sini putusan pengadilan putusan pengadilan itu tetap non execute, tetapi langsung dapat dikatakan terjadinya pelanggaran hukum dan pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Nah, langsung dengan serta merta dia akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata ke pihak ibu. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga KPAI akan jalan. Jadi begitu sistemnya. Kalau misalnya hak asuh berpindah ke ayah melalui ketuk palu hakim atau pengadilan, tetapi anak itu tidak mau, ya begitu. Oke. Ya Kak, maksud saya, Kak, maksud aku bukan ke implementasi eksekusinya ya, tetapi kan pertanyaannya tadi kalau anaknya nggak mau nih sama orang tuanya, ya kan gitu. Nanti bisa nggak terjadi perubahan perubahan hak asuh, kan itu maksudku tadi. Aku sampai situ aja, bukan anaknya dipaksa untuk ke ayahnya, enggak, tapi setidaknya akan terjadi perubahan hak asuh seperti itu. Persoalannya nanti implementasinya bagaimana, itu kan orang tuanya mediasi lagi seperti itu. Oke, jadi gini. Kok terjadi? Apakah anak di bawah umur hadir di persidangan? Maksudnya itu anak dihadirkan di persidangan pun itu tidak wajib. Pada prinsipnya anak bukan pihak yang berperkara. Yang berperkara adalah orang tua atau wali yang memperebutkan hak asuh. Karena itu anak tidak otomatis dipanggil untuk hadir seperti saksi. Jika anak masih kecil, misalnya balita atau usia SD lah seperti Tania dan Tania, umumnya tidak diminta pendapat. Hakim lebih memilih bukti dari orang tua, saksi, guru, psikolog, dan kondisi pengasuhan. Jika anak, apa yang dinilai hakim dalam perkara hak asuh? Siapa ayah yang lebih hebat? Yang dicari bukan siapa ayah yang lebih hebat atau siapa ibu yang lebih terkenal, melainkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dapat mempertimbangkan kedekatan emosional anak dengan orang tua, siapa yang selama ini mengasuh, stabilitas lingkungan hidup anak, pendidikan anak, kondisi psikologis anak, kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak, ada atau tidaknya kekerasan, penelantaran atau perilaku yang membahayakan anak. Setelah putusan keluar, apakah anak langsung diambil? Tentu tidak. Banyak orang mengira setelah menang hak asuh, seseorang bisa langsung datang dan membawa anak. Tidak demikian. Biasanya yang diutamakan adalah pelaksanaan sukarela. Misalnya, hakim memutus hak asuh kepada ayah, ibu menyerahkan anak secara baik-baik, maka perkara selesai. Gitu. Lanjut. Oke, ini karena mau tutup sebentar jam 9 ya. Aku kasih ngomong Bang Long dulu ya. Ayo Bang Long, bagaimana masalah Nescafe sama kacang itu ya? 10 menit saya kasih waktu ya. Iya. Kalau saya sih agak lucu melihat. Sudah bisa nggak kalau ngomong nggak ngelem Bang Long? Ya, nggak kayak orang ngelem gitu. Nah, ya dia kira. Ayo lanjut. Dia komik 9 aja. Masalahnya gue masih nol ya, gue agak ngayun dikit lah ya kan, supaya orang paham gitu kan. Tunggu ribut si Cahaya aja 3 dari tadi. Cepetan. Nah, kalau saya sih ini agak lucu juga melihat si CEO ini gitu loh. Satu tentang masalah dia buat iklan atau apa. Terus yang kedua terakhir tadi saya lihat Viti, dia ada buat narasi bahwa seakan-akan mantan istrinya akan ngebuka data. Maksud tujuannya apa, Master CEO?
Lu ngomong di media sosial begitu. Berarti kan ketahuan ada niat ikut campur lu. Orang ini kan udah pisah. Ini loh jejak yang begini ketahuan. Lu ikut campur Master CEO. Tunggu dulu. Ini saya tanya sama netizen ini kan. Apakah memang mereka itu live apa enggak? Setahu itu video lama berarti. Mau video lama atau tidak? Dia bilang udah lama, kenapa dia bilang? Mau video lama atau tidak, dia ikut campur tentang permasalahan yang sudah selesai. Itu video yang diungkapin sama dia. Mau lama atau tidak, urusannya apa? Berarti kan ketahuan dia memang ada ikut campur, mau merusak hubungan rumah orang tuanya. Ira. Ribet sekali nih Bapak Long, belum handset-handsetnya dengan aduan kopinya. Teruslah, kalau mau emosi aja dah. Aduan kopinya itu kopi hitam dia. Kopi hitamnya aja dia tinggal di sini kayak rumah sendiri. Nggak lama aku bikin iklan juga kayak si Ruben kan. Enaknya bikin kopi di rumah Koko. Iya enggak, maksud gue ya lucu gitu loh. Kenapa lu pakai buat video begitu walaupun video lama seandainya ya kan. Hubungan rumah tangga mereka udah pisah. Terus urusan dia ngungkapin itu bahwa mantan istrinya akan ngebocorin itu apa? Buat apa lu ngungkapin hal itu? Urusan lo apa? Adakah dia menjatuhkan diri lo? Lu mau ibarat katanya mau buat rekam jejak bahwa seorang mantannya yang lo pacarin itu rusak parah. Terus lo mau menjatuhkan dia dengan anak-anaknya. Rekam jejak itu yang parah lo buat. Master CEO. CEO kok jadi endorse? Nggak mampu lo sewa-sewa artis atau Koko lah lo sewa nih, iya kan? Kok jadi aku? DA-nya. Emang Masa seorang CEO? apaan disewa-sewa? Emang kok bayaran? Maksudnya kan jadi artisnya gitu kopi ya kan? Ngapain CEO jadi lebih baik aku ngopi di rumah. Pas dilihat wow rumah siapa itu? Malu lo. Jadi image CEO-nya kebanting ya, Kak. Delong ya. Kebanting. Iyalah kebanting CEO masa begitu. Mulai kompor Ruici. Bagi saya. Gak usah CEO ya. Seorang yang punya usaha tambal ban aja nggak begitu bikin iklannya. Nggak begitu. Harusnya Yang punya gimana? tambal ban ya. Pasti orang lain yang disuruh iklanin tuh tambal bannya kayak Planet Ban. Ada kasih yang punya Planet Ban itu yang iklanin kagak. Ini kok CEO begitu? Bang Delong kan netizen udah ngebayangin dia itu CEO orang sukses. Begitu Personal dia branding, Bang. Personal background branding. rumahnya Ruben. Jadi ekspektasinya jatuh. Nggak, maksudnya kan biarpun CEO speaker, thank you. ada yang Biarpun pemilik CEO tambal kan ban. dia juga maksudnya kerja apa aja semua dilahap gitu loh maksudnya. Kan Nggak kalian jangan ribut. ada. Diam-diam Nggak ada speaker yang ini begitu jadi CEO. ini sultanku loh. Ada komen di bawah. Nggak ada CEO begitu. itu kan Tambal ban saya juga kalau katanya CEO tambal dia ban. tak ada bekerja, Ini ada dia komen di bawah. Aku mau komentarin dulu ya. orang komen. dia Kan undang orang-orang nih. Aku mau komen dulu yang di bawah ini ada di bawah bilang gini Tengah-tengah tambal. semua Taruh itu. Ruci. Wow. Jadi ini ada yang komen di bawah tambal ban juga CEO gitu. Salah, tambal ban. Ini si itu Mimi ini owner, senang pemilik- sekali gangguin pemilik saya sama setiap CEO hari owner gitu. atau founder itu beda sama Kenapa CEO. sayang? Kalau pemilik ban mungkin bisa disebut founder atau pemilik Iya, nanti Mbak bahas lagi aku bobo ya pemilik sayang. usaha. Ini ngomongin apa lagi sih, nggak kelar-kelar ya Allah. Kamu mau saya ganti biar kelar. Besok saya ngomongin kamu mau. Jangan. Jangan. Sahur. Kalian kalau belum Sahur.
Kalian ini Miss Peri kasihan ya, akunnya ke ban. Kalian kalau kemarin follow dia, sekarang kalian follow ya. Terus kalian follow di sini. Pembicara-pembicara kita ada Jeng Oka, ada Delong, ada Meira, ada Ruici, ada Opini, Maires ya. Kalian follow ya guys ya. Oh, patutlah tak naik dia punya FYP pasal dia. Nah, cahaya pun komplain ya. Terus kalian kalau yang belum follow Koko Hero, yang nonton di sini kalian angkat tangan yang belum follow ya. Habis itu kalian angkat kaki ya. Mi, kalau rumah Mimi kan udah dibangun ya. Rumah Mimi itu udah keren. Udah keren. Tiba-tiba sama mantan Mimi di situ Mimi lagi pergi nih, Mimi dipakai iklan di situ, di endorse misalnya Neskopoy. Mimi gimana? Perasaan Mimi mau gimana Mimi sama orang Dan itu? Neskopoy sama Maya Soy. Kacang sama itu air. Ini ngomongin apa? CEO ya? CEO ya? Ya coba. Ini statementmu terakhir sebelum aku tutup. Ayo cepetan. CEO ganteng ya? Bangke, bener nih, Mimi. Enggak. Dia kan memang begitu pecinta laki-laki, biarin aja. Boleh nggak bebas. Terus gimana? ganteng ya. Hah? Gimana? Kekar ya, Ya, nggak, kekar cuman ya, bilang. Mimi Peri. Cuma ngomong aja dia cakep gitu. Suka Mimi Peri. Kayaknya tipenya. tuh kalau aku deh Mimi Peri. Hmm. Kan Aku cuman, ambil lah. Kalau cuman mengagumi aja kalau nggak apa-apa kan kegantengan- kok. Kalau kegantengan gitu memang diakui banyak dari lelaki juga menyukai tentang dia. Banyak. Kalau dilihat dari Cuman kategori mengagumi aja, Yes. mengagumi. itu itu kita Kalau akui CEO-nya nggak mau, Mimi tidak Peri mau. Kalau Terus itu CEO-nya mau. ganteng. Ganteng menurut Mimi. Nah, ahlaknya gimana? Menurut Kita ngomong Mimi? dia ngomong juga. Kalau Kalau dia mau CEO-nya dibawa mau. ke kayangan aku mau. Oh, kok mau. Terus yang lu bulan madu di Bali kemarin itu gimana? Udah pulang dia ke Jerman. Udah pulang. Lo Jangan enggak bahas aku di sini, bukan masalah aku. Ambil aja katanya. Semua setuju katanya kamu ambil aja. Ambil aja ambil. Semua setuju di sini ambil. Bungkus. Aku bawa ke kayangan ya, CEO-nya ya. Bawa dia ke kayangan. Tolong jangan kasih kembali lagi ke dunia ya.